Nusantara ya. Jadi kalau wawasan Nusantara itu nyambungnya sama geografi itu mengenai pengetahuan umum kalian tentang Indonesia ya. Oke, kita ke materinya dulu. Udah ada di Kuiper, baru satu orang yang ngerjain ya. Nah, Saya, Pak. yang namanya hakikat itu kebenaran ya atau dasar. Jadi hakikat wawasan Nusantara ini adalah ini ya. Nah, jadi hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Jadi kebenaran mengenai wawasan Nusantara ini bahwa Indonesia itu walaupun disebut Nusantara atau negara dengan kepulauan yang banyak, tetapi disatukan oleh Pancasila, tetap aja bisa bersatu gitu ya. Jadi hakikat wawasan Nusantara ini adalah kebenaran wawasan Nusantara ini adalah adanya sejauh mana sih pengetahuan kalian mengenai wilayah Indonesia gitu ya. Nah, lanjut ke asas wawasan Nusantara. Nah, kalau asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jadi asas itu kayak sebuah aturan-aturan yang memang harus kita jalankan, tetapi ini dalam aspek wawasan Nusantara ya. Nah, fungsinya itu untuk dipatuhi, ditaati, apalagi untuk dipelihara ya, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen. Jadi komponen itu kita ya sebagai warga negaranya. Nah, berikut ada asas wawasan Nusantara. Yang pertama adalah kepentingan yang sama. Nah, seperti dulu itu mungkin rasa senasib ya pada saat penjajahan. Nah, sekarang bangsa Indonesia ini harus menghadapi penjajahan non-fisik ya, seperti adu domba oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri ya, dan memecah belah. Sementara itu juga ada penjajahan biologi ya, seperti misalkan Indonesia itu mengimpor bahan makanan dari luar negeri yang ternyata di dalamnya itu ada virus, ada bakteri yang memang berbahaya untuk perkembangan kita ya. Bahkan ya bukan di luar negeri saja, kemarin saja di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Banjaran itu ya, ada orang, kalau nggak salah 3 orang yang diberita tadi waktu subuh, malam ya. Jadi mereka itu sindikat perdagangan daging babi, tetapi diakukannya sebagai daging sapi. Nah, kan ada perbedaan antara daging sapi dan daging babi itu. Kalau daging babi itu kan pucat ya warnanya, kalau daging sapi itu merah, tetapi mereka mengakalinya nggak tahu ditambah apa, si daging babinya itu jadi merah sehingga sama dengan daging sapi. Ternyata mereka itu sudah menjual daging babi itu selama 2 tahun terakhir. Nah, baru sekarang mereka bisa ditangkap. Mereka itu menjualnya itu di bawah harga pasar ya, jadi harganya itu emang harga lebih murah dari daging sapi yang ada di pasaran gitu. Sehingga mungkin ada yang curiga dan akhirnya melaporkan. Kan itu banyak yang tidak tahu ya, bahkan pihak RT RW pun juga nggak tahu gitu. Ternyata mereka udah 2 tahun menjual sindikat daging babi tersebut ya. Itu merupakan suatu penjajahan biologi dalam negeri. Kalau penjajahan biologi di luar negeri itu seperti misalkan Indonesia mengimpor makanan apa gitu ya, dan di dalamnya itu ada virus bakteri, biasanya seperti itu. Karena ya sampai sekarang pun dunia masih menjajah satu sama lain ya. Nah, sehingga kepentingan bersama untuk saling melindungi adalah sangat penting dalam melawan penjajahan non-fisik tersebut. Makanya pemerintah itu mendirikan Badan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, adanya Bea Cukai, itu tuh seperti itu. Jadi mereka itu, kalau BPOM itu kan memeriksa obat dan makanan yang memang masuk ke Indonesia ya, yang juga di pasar juga itu dites, takutnya positif daging babi, karena kebanyakan orang Indonesia itu kan mayoritas Islam ya. Jadi kalau misalkan orang Kristen itu udah lebih banyak konsumsi babi itu di daerah-daerah timur ya, seperti Nusa Tenggara sampai ke Papua gitu ya, untuk mendapatkan daging babi itu. Terus orang Kristen juga tidak sungkan untuk memakan daging dogi juga ya, mereka doyan juga. Nah, itu BPOM ya. Sekarang Bea Cukai itu biasanya memeriksa barang-barang yang memang datang dari luar negeri gitu loh. Seperti misalkan Indonesia mengimpor mobil sport, itu ada Bea Cukainya, ada pemeriksaannya dulu gitu sebelum itu diedarkan. Takutnya mobil ini bisa membahayakan bagi pengguna gitu kan ya. Juga ada pajaknya juga. Dan misalkan kan Indonesia banyak mengimpor
mie yang memang khas Korea ya, seperti samyang, itu juga kena juga sama bea cukai dan BPOM. Nah, takutnya mie-nya sudah kadaluarsa atau mie-nya mengandung apa gitu kan, yang mengandung gelatin babi dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada asas keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Nah, maksudnya keadilan ini seperti sila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pembagian hasil ini maksudnya pendapatan negara, pekerjaan per individu itu harus adil dengan apa yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau misalkan Kiki sama Arman satu pabrik, yang lebih rajin itu misalkan Kiki, tetapi Kiki upahnya di bawah Arman gitu ya, itu tidak adil. Jadi maksudnya di sini keadilan itu di mana saat masyarakat itu kerja harus ada keadilan pada saat upah ataupun peraturan yang berlaku di pabrik tersebut gitu ya. Dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah. Jadi gitu ya. Maksudnya keadilan di sini semua orang hak dan kewajibannya itu harus adil gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada asas kejujuran. Yaitu keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan realita demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara. Di mana untuk hidup sekarang, kalau dengan pekerjaan apapun ya, setinggi apapun pekerjaan, kejujuran yang pertama. Kejujuran sama kedisiplinan gitu ya. Kejujuran ini untuk mengungkap segalanya, mempermudah segalanya gitu ya. Jadi kita jangan menutup-nutupi apa yang memang menjadi negatif gitu ya. Misalkan kita melihat orang yang korupsi, kita harus berani aja gitu untuk mengungkapkannya. Tapi dengan kalau misalkan kita ingin membuktikannya secara hukum, berarti harus ada bukti spesifik. Tapi tetap kejujuran itu harus diutamakan ya. Misalkan kejujuran dalam mengerjakan tugas itu misalkan udah, ya sudah gitu. Kalau belum ya belum gitu. Jadi untuk memperlancar komunikasi ya, kejujuran ini maksudnya. Nah, yang terakhir itu ada solidaritas. Diperlukan kerjasama, mau memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Nah, maksudnya solidaritas di sini adalah kita itu harus bisa membantu sesama tanpa kita itu memandang latar belakang mereka. Misalkan karena mereka miskin, karena mereka berbeda agama, karena mereka berbeda warna kulit dengan kita. Jadi kita tidak mematuhi, tidak seperti itu. Jadi kita harus adanya rasa persatuan ya. Dimana untuk sekarang itu persatuan sedang diuji ya, bela negara kita sedang diuji dengan adanya COVID-19 ini, dimana garda terdepan kita itu pasti para perawat dan para dokter ya, dan tugas kita solidaritas untuk masyarakat, yaitu untuk tetap diam di rumah. Kalau misalkan ada yang hartanya lebih bisa membantu gitu ya, dengan segi materi atau segi barang-barang, memberikan APD, menyumbangkan masker, menyumbangkan hand sanitizer, atau menyumbangkan sabun, menyumbangkan sembako dan lain sebagainya. Terus ada kerjasama ya. Tetap aja solidaritas itu harus ada, tetap adanya koordinasi ya, saling pengertian dan kesetaraan. Misalkan Yunita memberikan sebuah bantuan ke rumah sakit mana, tapi Yunita tidak konfirmasi. Nah, bisa-bisa ketika yang dititipkan itu, misalkan saya nitip ini, nah Yunita tidak konfirmasi sehingga orang itu bisa saja akan curang gitu kan, kita tidak tahu ya orang itu bisa licik atau tidak gitu ya. Nah, jadi harus adanya kerjasama atau koordinasi. Misalkan Yunita ini kan mau membantu, misalkan menyumbangkan APD kepada tenaga medis di sana, dan Yunita itu berkoordinasi atau berkomunikasi dengan pimpinan di sana. Gitu. Sehingga, Pak, saya sudah memberikan APD ini, sehingga koordinasi menjadi lancar. Gitu. Jadi ketika barangnya hilang, orangnya bisa dicari seperti itu. Dan terakhir itu kesetiaan terhadap kesepakatan bersama bangsa dan mendirikan negara Indonesia. Jadi ketika adanya pandemi COVID-19 ini, saya mau pergi ke luar negeri misalkan untuk agar jauh dari COVID-19 yang ada di Indonesia, tidak seperti itu. Karena kan hadis Nabi juga mengatakan bahwa ketika adanya wabah penyakit, yang di luar jangan masuk ke daerah yang terkena wabah, yang daerahnya terkena wabah jangan keluar, seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke wawasan Nusantara secara fisik ya.
Oke. Masih ingat mungkin ya? Kalian tahu nggak letak astronomis Indonesia? Halo? Yang 94 derajat yang gitu, Pak. Jadi letak astronomis Indonesia itu. Jadi letak astronomis itu adalah letak yang berdasarkan dengan garis lintang dan garis bujur yang ada di peta ya. Jadi letak astronomis itu merupakan letak absolut ya. Jadi letak yang memang spesifik dan akurat bagi suatu wilayah. Jadi Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, fungsinya garis lintang ini apa sih, Pak? Kalau garis lintang ini untuk menentukan iklim suatu daerah. Nah, kalau garis bujur itu kan yang gitu ya, yang dari atas ke bawah, dari utara ke selatan, itu untuk menentukan satuan waktu. Nah, kalian tahu nggak satuan waktu di Indonesia itu ada berapa? 3. Apa aja? Wita, WIB. Kalau WIB itu apa? Waktu Indonesia Barat. Kalau WIB? Waktu Indonesia Timur. Kalau WIB itu waktu Indonesia Timur ya. Kalau WITA? Tengah. Tengah. Nah gitu ya. Jadi gini. Kelihatan ya? Nah, di sini itu ada garis-garis. Nah, ini ada garis lintang, ada garis bujur. Nah, kalau garis lintang ini yang dari kanan ke kiri ya, yang di sini ini garis lintang. Nah, kalau yang ini ada garis bujur. Nah, garis lintang ini menentukan iklim ya. Nah, kalau garis ini garis bujur itu untuk menentukan waktu. Nah, ini Indonesia bagian barat ya. Jadi terkenanya WIB. Maju ke sini. Nah, maju ke sini. Itu waktu Indonesia tengah ya. Tengah. Ke sini waktu Indonesia Timur. Nah, perbedaan antara waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah itu adalah berapa jam? Semuanya perbedaannya ada satu jam ya. Perbedaannya itu ditentukan dari setiap 15 derajat ya. Jadi setiap 15 derajat itu perbedaannya itu adalah 1 jam gitu ya. Karena Indonesia itu 95 derajat sampai 141, jadi dibagi menjadi 3 zona waktu. Jadi ini tuh beda 15 menit ya semuanya. Beda 15 derajat sehingga perbedaannya itu masing-masing 1 jam seperti itu. Ya. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. kalau kita udah lama tinggal di negara lain, kita tuh udah bukan jadi negara Indonesia lagi, Pak. Apa? Enggak tuh. Kalau udah lama tinggal di negara lain. Jadi kalau udah tinggal di negara lain, terus? Kita tuh udah bukan jadi negara Indonesia lagi. Enggak lah. Jadi kalau misalkan kita tinggal lama di negara lain, ya contohnya seperti Cinta Laura, ya Vidi Aldiano misalkan. Terus ada lagi pemain itu Siti KDI ya. Jadi dia tuh udah bertahun-tahun tinggal di Indonesia, tinggal di Turki atau tinggal di luar negeri. Apakah kita hilang status warga negaranya? Ya tidak. Karena kan ada yang namanya itu perpanjangan paspor ya. Gitu. Jadi setiap setahun sekali itu kita seperti bayar pajak ya. Jadi memperpanjang status kewarganegaraan kita. Kecuali kalau misalkan kita di negara lain dan pindah kewarganegaraan baru kita bisa. Jadi gini, misalkan Kiki atau Arman atau Irham itu rumahnya ke Singapura. Nah, ketika 5 tahun
mereka tidak memperpanjang status kewarganegaraan Indonesia, maka status kewarganegaranya bisa hilang. Gitu. Jadi harus diperpanjang. Itu 5 tahun sekali kalau nggak salah. Gitu. Kecuali kalau misalkan memang Kiki, Arman, Irhamnya itu memang nyaman di Singapura sehingga mereka melepas status kewarganegaraan mereka, ya bisa saja. Gitu. Tetapi dengan catatan 5 tahun ya, baru bisa Kiki, Arman atau Irham itu pindah menjadi kewarganegaraan Singapura. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? 11.20 ya. 3 menit lagi. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin ini baterainya udah pada panas ya. Baterainya udah pada menipis juga. Asli. Bapak ini Hmm? gimana terjadinya hujan batu? Hujan apa? Hujan es. Gimana Hujan terjadinya es. hujan es? Terjadinya hujan es ini, kenapa? Karena si awannya itu terus naik ke atas gitu ya. Jadi makin naik ke atas itu kan suhu semakin dingin ya. Jadi ketika di puncak itu si airnya itu mengkristal. Awannya awannya besar, ketarik ke atas. Jadi ketika ke atas itu nggak jadi uap air tetapi jadi es. Ketika awannya udah berat, akhirnya turunlah hujan es. Biasanya itu tuh sebuah anomali cuaca ya. Jadi memang ada keanehan dalam cuaca. Jadi itu tidak normal sebenarnya. Jadi efeknya apa? Karena efeknya itu globalisasi ya gitu. Jadi karena awannya terus tertarik oleh angin ke atas, setelah di atas itu mengkristal, akhirnya berat. Jadi si awannya melepaskan beban tersebut seperti itu. Itu sebenarnya kelainan sih anomali cuaca. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Iya, cukup ya. Oke. Terima kasih untuk kepada warga-warga kelas 10 yang ini Ya, cara warga-warga. telah menyaksikan live Zoom-nya pelajaran PKN. Untuk minggu depan mungkin kita bahas kisi-kisi ya, sama geografi juga. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.